Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Dea Amanda. Saya Freddy Irawan. Saya Abdul Ramadan. Saya Hanifah Zakia. Saya Agus Nasution. Saya Fatih Okian. Kami dari Prodi PJKR 2B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan motorik dengan dosen pengampu Bapak Tommy Anderson MPD. Video ini berisi tentang bentuk-bentuk latihan motorik halus. Berikut video penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan menggunakan otot-otot kecil dalam tubuh, khususnya otot yang terdapat di jari-jari tangan, pergelangan tangan, dan lengan bawah untuk melakukan gerakan yang presisi, terkontrol, dan terkoordinasi. Perkembangan motorik halus merupakan fondasi penting bagi berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari dan akademis. Koordinasi mata tangan menjadi komponen krusial dalam motorik halus, di mana mata berperan sebagai pemandu untuk mengarahkan gerakan tangan secara tepat. Selain itu, kekuatan otot jari, fleksibilitas pergelangan tangan, dan kemampuan mempertahankan posisi yang stabil juga merupakan elemen penting yang mendukung keterampilan motorik halus yang optimal. Baiklah, yang kedua, pentingnya motorik halus dalam perkembangan anak. 1. Aspek akademik. Kemampuan motorik halus yang baik sangat mendukung kesiapan anak dalam belajar menulis, menggambar, dan menggunakan alat tulis dengan benar. Anak yang memiliki motorik halus yang baik akan lebih mudah dalam mempelajari huruf, angka, dan bentuk-bentuk geometris. Yang kedua, aspek kemandirian. Motorik halus yang berkembang optimal memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti memakai baju, mengikat tali sepatu, makan dengan sendok dan garpu, serta membuka dan menutup berbagai wadah. 3. Aspek kreativitas. Kemampuan motorik halus yang baik memungkinkan anak untuk mengapresiasikan kreativitasnya melalui berbagai kegiatan seni, kerajinan seperti melukis, mewarnai, membuat origami, dan aktivitas kreatif lainnya. Bentuk latihan motorik halus menulis. 1. Latihan koordinasi jari dan genggaman. Latihan ini fokus pada penguatan otot-otot kecil dari jari dan tangan. Latihan ini membantu mengembangkan kekuatan genggaman yang diperlukan untuk memegang pensil atau pena dengan benar. Yang kedua, latihan pola dan garis dasar. Sebelum menulis huruf, penting untuk melatih kemampuan membuat garis dan pola dasar, mulai dengan garis lurus horizontal dan vertikal. Latihan ini dapat dilakukan di atas kertas bergaris atau dalam kotak-kotak untuk membantu kontrol gerakan tangan. Yang ketiga, latihan menulis huruf bertahap. Mulai dengan huruf-huruf yang memiliki bentuk sederhana seperti I, L, O. Kemudian berlanjut ke huruf yang lebih kompleks. Gunakan teknik stretching atau menebalkan terlebih dahulu, di mana anak-anak mengikuti garis putus-putus atau huruf yang sudah ada. Setelah itu, biarkan mereka menulis secara mandiri dengan bantuan garis yang ada. Latihan ini sebaiknya dilakukan secara konsisten dengan durasi singkat namun rutin untuk menghindari kelelahan. Bentuk latihan yang kedua yaitu menggambar. 1. Latihan bentuk geometri dasar. Mulai dengan melatih menggambar bentuk-bentuk sederhana seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan oval. Latihan ini membantu mengembangkan koordinasi mata tangan dan kontrol gerakan pensil atau pena. Bentuk-bentuk ini menjadi dasar untuk menggambar objek yang lebih kompleks nantinya. Yang kedua, latihan menggambar garis dan pola. Fokus pada pembuatan berbagai jenis garis seperti garis lurus, bergelombang, zigzag, dan garis putus-putus. Latihan ini berulang seperti membuat bunga sederhana. Dan daun. Kegiatan ini melatih stabilitas tangan dan konsistensi dalam membuat gerakan yang sama berulang kali. Yang ketiga, latihan menggambar objek sederhana bertahap, mulai dengan objek-objek familiar seperti rumah sederhana,
persegi dengan segitiga di atas. Matahari dengan lingkaran dan garis-garis. Pohon, batang vertikal dengan lingkaran untuk daun. Atau wajah sederhana, lingkaran dengan titik-titik dan garis untuk mata, hidung, dan mulut. Latihan ini mengombinasikan berbagai bentuk dasar yang sudah dipelajari menjadi gambar yang bermakna, sekaligus melatih perencanaan dan urutan dalam menggambar. Bentuk latihan yang ketiga yaitu menggunting. 1. Latihan menggunting garis lurus. Dimulai dengan menggambarkan garis lurus terlebih dahulu. Lalu, guntingkan garis lurus tersebut menggunakan gunting. Latihan ini melatih koordinasi antara membuka dan menutup gunting dengan gerakan maju yang terkontrol. Anak belajar memegang gunting dengan benar, ibu jari dan telunjuk di lubang gunting, serta mengontrol arah gunting mengikuti garis. Yang kedua, latihan menggunting bentuk geometri dan kurva. Setelah menguasai garis lurus, lanjut dengan menggunting bentuk-bentuk seperti lingkaran, oval, gelombang, dan zigzag. Lanjut dengan menggunting. Latihan ini lebih menantang karena memerlukan koordinasi yang lebih kompleks antara memutar kertas dan menggerakkan gunting. Anak belajar menggunakan tangan yang tidak memegang gunting untuk memutar dan memposisikan kertas. Sementara itu, tangan dominan mengontrol gerakan gunting mengikuti lengkungan. Yang ketiga, latihan menggunting pola dan gambar. Latihan tingkat lanjut dengan menggunting sekeliling gambar atau pola tertentu yang sudah dibuat di atas kertas, seperti daun, bunga sederhana, atau bentuk binatang yang simpel. Dilanjutkan dengan menggunting pola-pola yang sudah digambar. Kegiatan ini menggabungkan semua keterampilan sebelumnya dan menambah elemen presisi serta perencanaan. Anak harus memutuskan dari mana memulai menggunting, bagaimana memposisikan kertas, dan bagaimana mengatasi sudut-sudut tajam atau lengkungan yang rumit.
Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.